Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 perilaku konsumen kelas H yang pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan dari UK2 perilaku konsumen. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke teman saya untuk memulai. Berikut adalah anggota kelompok kami. Baik, saya akan menyampaikan bagian pertama, yaitu pengaruh budaya pada individu dalam perilaku konsumen. Saya mengambil pakaian atau penampilan. Budaya pakaian dalam individu mempengaruhi perilaku konsumen melalui kepercayaan individu itu sendiri. Biasanya bersumber dari budaya atau nilai-nilai agama. Untuk contoh individu yang berpegang teguh terhadap agama Islam bagi wanita muslim, pemakaian hijab atau khimar adalah aspek khas budaya pakaian Islam. Hijab dapat memiliki berbagai gaya dan desain, dan pemilihan hijab sering mencerminkan preferensi personal dan budaya etnis yang berbeda. Baik, yang saya izin melanjutkan. Yang kedua yaitu pengaruh budaya pada individu dalam perilaku konsumen. Di sini kami mengambil contoh setelah tadi pakaian, sekarang kebiasaan makan mempengaruhi makanan dalam perilaku konsumen. Seperti kita ketahui bahwa makanan adalah kebutuhan pokok setiap makhluk hidup. Jadi kayak makhluk hidup nggak ada yang bisa hidup tanpa makanan, seperti itu. Dan kebiasaan makan seseorang ternyata itu bisa sangat mempengaruhi bagaimana seorang itu memilih sesuatu yang ingin dia beli atau konsumsi. Contohnya di sini ada seseorang yang berasal dari Jogja, dan di Jogja kita ketahui sendiri banyak sekali makanan ataupun jajanan khas yang berasa manis, dan bisa kita tarik juga kesimpulan bahwa kebanyakan orang Jogja memiliki preferensi untuk membeli makanan-makanan manis karena kebiasaan makan itu tadi. Mungkin terkait kebiasaan makan yang mempengaruhi makanan dalam perilaku konsumen itu saja. Saya lanjutkan untuk penjelasan dari teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu pengaruh kelompok rujukan terhadap perilaku konsumen. Jadi kelompok rujukan itu adalah setiap orang atau kelompok yang dianggap sebagai dasar perbandingan atau rujukan bagi seorang untuk membentuk nilai-nilai dan sikap umum atau pedoman khusus bagi perilaku. Kelompok rujukan ini dapat mempengaruhi munculnya persetujuan atau keselarasan dalam diri individu. Contohnya yaitu misalnya seseorang akan cenderung mengikuti perilaku public figure yang menjadi idola atau inspirasinya. Misalnya, seorang tertarik untuk menerapkan pola hidup sehat dengan memakan makanan sehat seperti yang dilakukan idolanya. Hal ini akan membuatnya berusaha untuk menjaga makanannya dengan membeli bahan-bahan makanan yang sehat. Selanjutnya ada pengaruh nilai pribadi dan konsep gaya hidup terhadap perilaku konsumen. Nilai pribadi dan konsep gaya hidup merupakan aspek kepribadian individu yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Di sini nilai pribadi adalah keyakinan dan prinsip yang menjadi dasar dalam bertindak, sedangkan konsep gaya hidup adalah cara hidup seseorang yang tercermin dari minat, aktivitas, dan opininya. Nah, contohnya itu seseorang dengan gaya hidup yang mementingkan penampilan dan status sosial, maka orang tersebut cenderung membeli pakaian, aksesoris, dan barang-barang branded untuk menunjang penampilannya. Terus juga ketika ia juga cenderung memilih restoran yang elit dan tempat-tempat yang eksklusif untuk nongkrong agar terlihat stylish dan berstatus sosial tinggi. Seperti misalnya ketika teman kita membeli Vespa, maka kita akan tertarik karena mengikuti gaya hidup dan status sosial mereka. Maka dari itu kita membeli motor Vespa. Begitu. Slide selanjutnya saya akan menjelaskan relevansi antara sikap dan perubahan terhadap perilaku konsumen, yaitu pada pola sikap. Sikap merupakan kecenderungan merespon secara menguntungkan atau tidak menguntungkan atas sebuah merek. Sikap ini memiliki dampak pada perilaku konsumen, baik positif maupun negatif. Jika konsumen memilih positif, berarti konsumen tersebut terhadap sebuah merek cenderung melakukan respon menguntungkan, seperti memberikan ulasan yang baik, merekomendasikan terhadap orang lain, dan cenderung membeli produk dari merek tersebut kembali. Contohnya, seorang konsumen yang sudah cocok atau suka dengan merek sebuah skincare tertentu, jika habis, pasti konsumen tersebut akan kembali membeli skincare dari merek itu kembali.
Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan sikap. Pengubah sikap atau bisa disebut resistance, hal ini dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Ketika sikap bergeser atau berubah. Perubahan ini bisa terjadi dalam faktor lingkungan, lalu faktor lingkungan teman, promosi, uji coba yang menarik dan keyakinan dari diri sendiri. Lalu untuk contohnya sendiri ada konsumen yang telah berlangganan di sebuah produk makanan dan berbagi pengalaman. Positifnya terhadap kesehatan, sikap ini dapat berubah dan memengaruhi konsumen tersebut terhadap pemilihan produk yang akan dimakan. Baik, itu tadi penyampaian terakhir dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.